Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aprianto Purwastiawan, NIM 530102001178. Kelas SPIA Prodi Sejarah Peradaban Islam. Saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Next. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan umat Islam yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas dari Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari dua hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar bekerja kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Next. Kemudian pengertian khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umat Islam bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah imamah. Imamah dan khilafah mempunyai arti yang sama. Banyak hadis sahih yang menunjukkan bahwa dari kedua kata itu memiliki konotasi yang sama, bahkan tidak ada satu nas pun baik dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan kedua istilah itu dengan kata yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Mereka kata khilafah hukumnya adalah fardu atau wajib bagi seluruh kaum muslimin, sebagaimana telah dimaklumi bahwa melaksanakan suatu kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin adalah suatu keharusan yang menurut pelaksanaan tanpa tawar menawar, lagi tidak ada kompromi. Next. Kemudian struktur pemerintah Islam. Dalam perspektif Islam, sistem pemerintahan sebagaimana sistem-sistem lainnya tidak dirancang oleh manusia, tetapi sang pencipta segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai kaum muslim, kita harus mengikuti sistem pemerintahan ini. Next. Sistem pemerintahan Islam berbentuk kesatuan. Hal ini berdasarkan pada dalil syarah yang menekan suatu bentuk pemerintahan tertentu dan melanjutkan mengambil bentuk-bentuk yang lain. Next. Sistem pemerintahan yang berbentuk kesatuan ini menyerahkan kekuasaan ke tangan satu orang, yaitu khilafah. Next. Kemudian khalifah pertama yang diberikan Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar. Ia adalah sahabat Nabi sejak dari kecil. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah.
kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Dalamnya adalah Asyidik, karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menjadi penggantinya sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Next. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat dan jenazah belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di desa kota Bani Saidah, Madinah. Musyawarah untuk alat karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW. Sifat kerja, ia diangkat menjadi khalifah. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena inilah khalifah lebih memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, yaitu pada tahun 634 Masehi. Ia meninggal dunia. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaan sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Next. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nafi bin Abdul Uzza. Ia dilahirkan di Mekah dari Bani Abdi, satu rumpun suku Quraisy. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun. Beliau dilahirkan di Mekah 40 tahun sebelum hijrah. Next. Pada masa mudanya, ia adalah jagoan berkelahi yang terkenal dan seorang orator, sehingga orang yang bersemangat. Ia adalah seorang di antara beberapa orang di Mekah yang kenal baca tulis sebelum Islam. Next. Ketika Rasulullah SAW mendapati wahyu menyeru orang-orang Islam, Umar radhiyallahu anhu menjadi musuh satu Islam, dan Rasulullah SAW umat Islam sangat ingin membunuh Nabi. Ketika Umar ingin membunuh Nabi, di tengah perjalanan bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Engkau lebih baik memperhatikan keluargamu sendiri. Mereka telah masuk Islam. Mendengar hal itu, beliau langsung mengubah arah jalannya menuju ke dari kediaman adiknya. Next. Setelah sampai di rumah, Fatimah dan mendengar lantunan merdu ayat suci Al-Quran, dan Nabi Umar pun bergetar dan meminta lembaran Al-Quran yang dibaca oleh Fatimah kemudian bergegas menuju rumah Nabi dan masuk Islam. Setelah itulah Umar berislam. Ia menyerahkan seluruh hidupnya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Baginya tidak ada kepentingan yang lebih tinggi dan harus dilaksanakan selain perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Next. Tidak seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW yang berani hijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa ketika Umar radhiyallahu anhu hendak berhijrah, ia membawa pedang, busur, panah dan tokat di tangannya menuju Ka'bah. Kemudian sambil disaksikan oleh tokoh-tokoh Quraisy, Umar radhiyallahu anhu melakukan tawaf 7 kali dengan tenang. Next.
mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah lalu memihak kaum muslimin, maka Umar bin Khattab dibaiat setelah khalifah Abu Bakar berdasarkan pencalonan yang diajukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu beberapa saat sebelum wafat. Masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Next. Kemudian roda pemerintahan Umar bin Khattab. Di bawah pemerintahannya, wilayah kaum muslimin bertambah luas dengan kecepatan luar biasa. Musuh-musuh tidak pernah dapat berkutik. Mereka harus dalam mengatur administrasi pemerintahan, demikian pula di bidang hukum. Next. Cara hidup rakyat jelata rakyat. Khalifah Umar bin Khattab memiliki sifat yang mulia. Next. Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam, kekuasaan kaum muslimin makin bertambah tangguh. Ajaran-ajaran Nabi telah mengubah suku-suku bangsa Arab yang jahiliyah menjadi bangsa yang bersatu dalam naungan agama Islam dan merupakan suatu evolusi terbesar dalam sejarah manusia. Beliau menjadi rakyat dengan membuat buatannya sendiri yang menjadi suri tauladan. Next. Khalifah Umar berpidato di hadapan penduduk Madinah. Saudara-saudara aku bukanlah rajamu yang ingin menjadi Anda budak. Aku adalah hamba Allah dan pengabdi hambanya. Kepadaku telah dipercayakan tanggung jawab berat untuk pemerintahan khilafah. Adalah tugasku membuat Anda senang dalam segala hal dan akan menjadi hari nahas bagiku sekalipun keinginan barang sekalipun agar Anda melayaniku. Aku berasal menjadi Anda bukan melalui perintah-perintah tetapi melalui perbuatan. Next. Dalam penaklukan musuhnya, Khalifah hanya menekankan pada segi moral dengan menawarkan syarat yang lunak dan memberikan mereka segala macam hak. Umar bin Khattab sesungguhnya penakluk terbesar yang pernah dihasilkan sejarah. Tidak hanya memerlukan dengan jalan perang, tetapi juga dengan jalan damai. Khalifah menaruh perhatian yang sangat besar dalam usaha perbaikan keuangan negara, menerapkan pengaturan zakat dan pajak jizyah bagi non muslim. Next. Kemudian wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Umar memerintah selama 10 tahun. Masa jabatannya berakhir dengan kematian pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melaksanakan sholat subuh oleh seorang majusi budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Hutang merupakan hal yang sangat penting. Umar merupakan orang yang pertama membentuk tim dari para sahabat dan dinamakan dengan ahli syuro. Next. Kemudian yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan Ibnu Aqil Ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu selama 12 tahun. Tetapi sejarah kita tidak seluruh masa kekuasaan menjadi yang baik dan sukses bagi beliau. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat warga dalam kedudukan yang tinggi. Next. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali
Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaatnya kedudukan Al-Quran pada masa Umar Utsman adalah satu, menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan. Kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawan dengan ejaan mushaf Utsman. Tiga, menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatannya pada mushaf sekarang ini. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan. Pemberontakan yang mengatakan terbunuhnya Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi. Next. Kemudian Ali meminta hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya ia mengalami berbagai penggolakan. Tidak ada masalah dalam sedikit pun dalam pemerintahan yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Tol'ah, Zubair, dan Aisyah. Kebijakan Ali juga mengantarkan ibunya perlawanan dari gubernur di Damaskus. Muawiyah yang didukung oleh sejumlah berkas mendapat negara tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Peristiwa yang terkenal dalam masa tersebut di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut dengan perang Siffin. Pada masa Muawiyah manfaatnya tersedia oleh Amir bin As, sehingga Muawiyah memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat berdamai dengan cara takhin atau arbitrase. Dengan demikian Muawiyah terhindar dari kalah total. Sesuai perundingan, Musa sebagai ketua dipersilakan untuk berbicara lebih dahulu. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua, Musa mengatakan pemberhentian Ali dari jabatan sebagai khalifah dan menyerahkan urusan penggantinya kepada kaum muslimin. Next. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali terpecah menjadi dua bagian. Kelompok yang pertama keluar dari kaum muslimin, dari kelompok Ali dan dinamai sebagai kelompok Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar pada tanggal 24 Januari 661 ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju ke Masjid Kufah. Ia terkena hantaman pedang yang beracun di dahinya. Pedang tersebut mengenai otaknya. Diajukan oleh seorang penutup kelompok Khawarij, Abu Ar-Rahman Ibnu Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita temannya yang terbunuh di Nahrawan. Next. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami berbagai kemajuan yang sangat besar. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa yang sangat pantas disebut dalam pribadinya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luasnya kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran yaitu pada masa Utsman. Pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gemilang-gemilang. Next. Kemudian kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang memikirkan soal pendudukan masyarakat. Dua, dalam kedatangan sahabat Nabi tentang keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menerima jalan Islam dakwah keseluruhan penjuru dunia. Tiga, Departemen Pendidikan Agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. Empat, orang Islam datang ke daerah-daerah yang dimasuki dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dengan masuk Islam. Bangsa Sami di Syria dan Palestina dan bangsa Hamid di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada bangsa Eropa. Bizantium yang memerintah mereka. 6. Mesir, Syria, dan Irak
adalah daerah yang kaya. Bagian itu membuat penguasa Islam untuk menjadi ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Next. Peradaban Islam periode Khulafaur Rasyidin. Pengertian khilafah. Khilafah dalam bahasa Indonesia disebut kepemimpinan. Khilafah Islamnya berarti kepemimpinan Islam atau sistem kepemimpinan Islam. Dalam perspektif umat Islam merupakan sesuatu yang harus ditaati dan bersifat pasti sebagai bentuk pemerintahan yang tertinggi. Khilafah maupun khilafah, khalifah maupun khilafah diambil dari kata bahasa Arab yaitu khalif, sinonim kata khalifin, berarti pengganti. Secara terminologis, khalifah adalah jabatan keagamaan yang dipegang oleh imam azan, penguasa tertinggi atau kepala negara dalam mengurus berbagai urusan dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Next. Sistem pemerintahan khalifah. Persoalan yang pertama yang muncul ke permukaan setelah Imam Muhammad SAW wafat adalah persoalan suksesi. Siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemerintahan ahli bakar? Mengaku jabatan khalifah berdasarkan pilihan yang langsung secara demokratis. Dalam pertemuan di Khalifah Bani Sa'dah, upacara tersebut sesuai dengan sistem perundingan yang dipergunakan pada zaman modern. Diskusi oleh pemuda masyarakat dan seluruh secara aklamasi oleh umat Islam. Next. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjalankan tugasnya sebagai ketua panitia yang bertugas menyeleksi calon peserta pemilihan. Tugas pertamanya yang dijalankan adalah menghubungi beberapa tokoh termuda dari kalangan Muhajirin dan Ansor yang pantas diminta pertimbangan. Kemudian menghubungi kebenaran calon yang telah disepakati bersama Dewan Khalifah Umar bin Khattab. Namun proses pemilihan yang semula diinginkan berjalan sesuai dengan harapan memiliki kesulitan terutama dalam masalah calon peserta. Demikian problem yang dihadapi kedua pihak masalah pemilihan khalifah. Next. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar Asyiddiq. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Gelarnya Asyiddiq karena dia selalu mengaku jabatan karena selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar mengaku jabatan khalifah selama lebih dari 2 tahun lebih sedikit dalam menjalankan keagamaan. Pertama, Abu Bakar memberantas nabi-nabi palsu dan mereka enggan membaca zakat. Bukan hasil lagi selama tahun-tahun bagian selatan dan tengah orang-orang yang enggan membaca zakat. Kemudian perbendaharaan pusat di Madinah. Sama artinya dengan penurunan kekuasaan. Untuk memerangi masalah ini dibentuklah 11 pasukan. Adalah strategi yang dilakukan pemerintahan sebelum melakukan secara serangan, yaitu menerima surat. Next. Setelah berhasil mengalahkan pasukan berontak pada tahun 633, Abu Bakar menahan Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah perbatasan Syria dan berhasil mendapatkan wilayah kekuasaan Islam hingga berbagai tempat bekas wilayah Persia dan Bizantium. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia hari Senin 23 Agustus 1924 Masehi setelah lebih kurang 15 hari berbaring di tempat tidur. Dia berusia 63 tahun dan khalifahnya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Next. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Ibnu Umar bin Khattab Ibnu Rufai. Keturunan Abu Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Ia dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran. Dia seorang yang berbudi luhur, fasih, dan adil serta pemberani. Kalau sudah dicatat
bahwa proses peralihan kepemimpinan tetap dalam bentuk musyawarah itu berupa usulan dari Abu Bakar yang disarankan kepada persetujuan umat Islam. Dalam catatan sejarah Islam, periode kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab disebut sebagai masa yang cukup makmur, aman dan damai, sehingga hasil pembangunan dapat didasarkan secara merata ke segenap masyarakat yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Pembentukan para parlemen merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari lagi karena melihat kekuasaan Islam telah mencari Mesir dan beberapa wilayah lainnya. Next. Kemudian Khalifah Umar bin Affan. Khalifah Umar bin Affan ibnu Abil al-Ibnu Umayyah dari puncak Quraisy, dari kuat Quraisy. Ia memeluk Islam antara kepada jadi khalifah. Menjadi salah satu orang sahabat Nabi. Ia sangat kaya, tetapi berlaku sederhana dan sebagaimana kekayaannya digunakan untuk kejayaan Islam. Ia menjauhkan julukan Zul Muraini karena mengalami 2 putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan setelah yang satu meninggal. 6 tahun pertama pemimpinan negara berada dalam keadaan aman, damai, tentram dan sejahtera. Bahkan ia mengangkat seluruh hitung untuk mengurusi semua itu. Meskipun begitu, banyak saja usaha yang dilakukan Khalifah Utsman bernilai positif. Lanjut. Yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Nabi Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Muhammad SAW yang telah ikut bersama nasabnya sejak bahaya pelan-pelan mengancam kota Mekah. Bernikmat keluarga rumahnya, ia mempunyai banyak putra. Beberapa hari setelah pembunuhan Utsman, sebab teman utama di Madinah Kawan. Kemudian Ali bin Abi Thalib tampil menggantikan Utsman dan menerima sumpah setia di baiat dan sebagai sumpah kaum muslimin. Kemudian yang pertama yang diselesaikan oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita kebangsaan dan umat, menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah diberikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya di dalam kemerdekaan negara. Dalam catatan sejarah, para ungkap menjadi sangat penting karena peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru dalam Islam, yaitu untuk pertama kalinya seorang khalifah turun ke medan perang, memimpin langsung angkatannya 2, dan justru ketika melawan seorang saudara muslim. Pertempuran secara muslim terjadi lagi, yaitu antara angkatan perang Ali dan pasukan Muawiyah di kota tua Siffin dekat sungai Eurat pada tahun 37 Hijriah. Next. Perang Siffin diakhiri melalui takim, yaitu persetujuan yang dilakukan oleh 2 orang memang sebagai pengadil wasit dan tidak menyelesaikan masalah, kecuali menegaskan bahwa gubernur yang maka itu mempunyai kedudukannya setingkat dalam khalifah. Segenap lapisan masyarakat pada masa pemerintahan kekuasaan dari Khalifah Utsman bin Affan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekacauan kembali terjadi. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter yang tepat. Kekacauan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam membela kebenaran itu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Secara umum mereka dapat berhasil dalam memimpin negara. Berprinsip pada beberapa hal, yaitu 1. Mereka adalah pribadi ulama yang umaran dan umara yang ulama. 2. Kekuasaan adalah sarana memberi hidayah. 3. Pemerintahan berdasarkan musyawarah atau demokrasi. 4. Tegaknya keadilan bagi seluruh manusia. 5. Amanat terhadap baitul mal. 6. Pemerintahan tanpa fanatisme, kesukuan atau keluarga. 6. 7. Kekuasaan undang-undang di atas kekuasaan sendiri. 8. Tegaknya demokrasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah balik ke orang bersama. Balik mau